Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami punya Allah seperti Engkau. Kami bangga disebut sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami bangga disebut sebagai pengikut-Mu Tuhan. Satu yang kami pegang, satu yang kami percaya. Ketika kami sungguh mencari Tuhan dalam hidup ini, maka apa yang kami cari di dunia, Tuhan akan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu pada siang hari ini untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Siapapun yang mendengar suara hamba-Mu hari ini, setiap mereka pulang diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak sama waktu mereka datang, mereka pulang bawa berkat. Mereka pulang bawa mukjizat, bahkan mereka pulang bawa jawaban doa. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh setan, setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus tutup bungkus ibadah pada hari ini. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami serahkan ibadah pada hari Allah Roh Kudus. Bekerjalah seluas-luasnya, bekerjalah sebebas-bebasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita jemaat yang percaya kita pulang pasti diberkati Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu jemaat Tuhan terkasih. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom. Semangat lagi sampai yang di belakang. Shalom Kota Bandung. Apa kabar semuanya saudara? Lebih semangat lagi. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Banyak berkat. Banyak mukjizat, banyak uang saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik. Bilang sama orang tersebut, kamu kelihatan lebih muda hari ini. Bilang saudara, yuk jangan malu-malu saudara. Kamu kelihatan lebih muda hari ini. Puji Tuhan, minimal 2.000 orang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya masih berada dalam sebuah serial khotbah Sabda Bahagia Yesus di Bukit. Terambil dari Injil Matius 5. Kita sama-sama akan buka Injil Matius 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelumnya terima kasih banyak untuk sambutannya kepada jemaat Tuhan yang mengundang kami. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk para pelayan Tuhan. Gembala sedang di tempat ini. Gereja saudara sangat indah. Gereja saudara sangat luar biasa. Kerinduan kami, saya baru merintis pelayanan di Jakarta Bapak Ibu. Saya gembala dari Gereja Kerinduanku Ministry di Jakarta. Kami baru punya 2 tempat Bapak Ibu di Bekasi dan di Jakarta. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Pendeta Gideon Simanjuntak. Yang di depan pakai jas warna coklat itu istri saya. Bapak Ibu namanya Amanda Zevanya. Dia Miss Indonesia, saya misunderstanding Bapak Ibu ya. Dia Miss Indonesia, saya misi dong kata orang. Dan saya senang banget bisa menikah dengan beliau. Anak kami dua orang laki-laki Bapak Ibu. Jadi yang pertama namanya Genesaret Benjamin Simanjuntak. Usianya itu 6 tahun. Dan yang kedua namanya, saya jadi lupa nama anak yang kedua. Yang kedua namanya Johannes Eleos Simanjuntak saudara. Yohanes itu nama rasul. Eleos itu artinya Tuhan berkenan atau Tuhan berkenan ya artinya. Mercy, saya jadi lupa nama anaknya saudara. Artinya mercy, dan Simanjuntak itu gelar bangsawan Inggris Bapak Ibu ya. Jadi dan kita akan belajar hari ini kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul, tema khotbah saya hari ini adalah diberkatilah mereka yang dianiaya. Blessed are those who are persecuted. Diberkatilah mereka yang dianiaya. Mari kita lihat Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan ke-12. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Demikian seterusnya. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. 2 silakan. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 4 saudara.
Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6 saudara. Karena mereka akan apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. 8 saudara. Karena mereka akan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10 saudara. Oleh sebab kebenaran karena merekalah yang, ayat yang ke-11, 12 kita baca sama-sama. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat yang ke-12, kasih keras lagi suaramu. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu apa? Besar di surga. Sebab demikian juga telah apa? Dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Latar belakang dari ayat ini adalah bangsa Israel berada dalam penjajahan oppression dari bangsa Romawi. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Alkitab mengatakan mereka dalam keadaan sangat miskin. Mereka dalam keadaan secara bangsa mereka tidak nyaman. Karena mereka berada di penjajahan. Secara ekonomi mereka hancur berantakan. Karena mereka dipungut pajak begitu tinggi. Secara keagamaan para rabi, para ahli Taurat menekan mereka habis-habisan. And saudara bisa bayangin latar belakang ayat ini, latar belakang cerita ini. And out of nowhere, gak tahu dari mana datang seorang rabi muda. Namanya Yesus. 33 tahun kata Alkitab usianya. Alkitab katakan Yesus ini datang membawa namanya The Great Reversal. Apa itu? Pemutar balikan. Sama-sama bilang sama saya, pemutar balikan. Kenapa pemutar balikan? Karena tiba-tiba Yesus datang dengan khotbah sabda bahagia. Dia bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. So bisa bayangin gak orang miskin dengar kata itu. Berbahagialah orang yang miskin. Maka orang Yahudi akan bilang ini, udah gila rabi ini. Mana ada bahagia itu, miskin itu bahagia. Dilanjutkan lagi dengan kalimat, berbahagialah orang yang berduka cita. Besar kemungkinan ada keluarga mereka yang mati karena perang. Besar kemungkinan ada keluarga mereka yang mati karena ditangkap atau kelaparan. Jadi khotbah sabda bahagia ini makanya disebut menjungkir balikan. Makanya ikut Tuhan itu harus siap-siap dijungkir balikan. Yang setuju bilang amin. Karena bagi dunia itu pemimpin itu dilayani. Betul apa tidak? Tapi bagi kekristenan pemimpin itu melayani. Makanya ada istilah servant leader. Pemimpin yang melayani. Dunia pemimpin dibukain pintu. Tetapi bagi kerajaan surga justru pemimpin yang buka pintu. Bagi dunia ingin menjadi terbesar harus di atas. Tapi bagi Yesus ingin menjadi terbesar harus melayani. Makanya yang melayani di sini saudara orang terbesar di kerajaan surga. Yang gak melayani jangan bilang amin. Khusus yang melayani aja. Yang cuma main aman aja jangan bilang amin. Nah oleh karena itu mari kita baca ayatnya yang ke-9. Yuk sama-sama ayat yang ke-9. Saudara ayat yang ke-9 atau kita ayat yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-10. Yuk 2, 1, iya. Oleh sebab karena merekalah yang. Di sini mari jujur, siapa yang gak setuju sama ayat ini bisa angkat tangan. Gak mungkin ngangkat tangan ya. Karena Alkitab ya kan. Tapi siapa yang kurang nyaman sama ayat ini bisa angkat tangan. Oke, yang nyaman angkat tangan. Oke, yang gak angkat tangan apa maumu? Ditanya gak ada yang jawab. Pasti kalau kita jujur berbahagialah orang yang. Berbahagia itu kan harusnya gak dianiaya, betul apa tidak? Bahagia itu kan gak ada masalah, betul apa tidak? Bahagia itu kan dompet penuh, perut kenyang, pikiran tenang, gak ada tagihan. Betul apa betul? Tetapi Yesus bilang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Hari-hari ini mohon maaf banyak orang ikut Yesus karena pengen kaya. Banyak orang ikut Yesus karena pengen berhasil. Banyak orang ikut Yesus karena pengen dapat hal yang mudah. Makanya mereka kaget ketika ikut Yesus tiba-tiba datang masalah. Kalau pengen kaya ke Gunung Kawi Pak. Kalau pengen kaya ke dukun Pak. Kalau pengen nyaman saudara salah ikut Tuhan. Karena ikut Tuhan, ikut Yesus semenjak saudara ikut Yesus, maka detik itu juga iblis musuhmu. Gak apa-apa saudara, gak usah jawab, diem aja terus sampai Tuhan datang kedua kali.
Sesi pertama sama sesi kedua nggak ada bedanya memang tampaknya. Sesi pertama pagi-pagi rada diam, sesi kedua lebih pendiam. Tadi malam saya habis jalan-jalan sama istri saya, nggak nanya saya kasih tahu. Kami jalan-jalan kemana? Sudirman Street. Malam minggu, libur panjang, makan di Sudirman Street, lebih gampang cari Tuhan daripada cari bangku di situ. Ampun bangkunya, susah banget minta ampun. Di situ kita perlu berjaga-jaga. Karena setiap kali ada bangku kosong, kita mau ada juga yang maju. Saya berdoa jemaat Tuhan, cari Tuhan seperti cari bangku di Sudirman Street. Dan pulang dari Sudirman Street, cari taksi nggak dapat, cari Grab nggak dapat, kami jalan kaki 25 menit sampai 30 menit lewat Braga. Lewat Braga itu ada pocong, ada kuntilanak. Kita kan pendeta lihat kuasa gelap pengen tengking aja ya kan. Lihat kuasa gelap pengen ambil minyak urapan di kantong gitu. Ada pocong gini deketin saya. Mau foto kak? Enak aja pendeta pocong. Foto sama pocong. Saya dalam nama Yesus pocong pergi. Pocongnya mana senyum. Nah saya mau bilang sama saudara. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Apakah semua orang Kristen akan mengalami penganiayaan? Yang bilang iya bisa angkat tangan. Oke. Mungkin nggak denger ya. Mungkin nggak denger ya. Saya ulang ya. Apakah semua orang Kristen akan mengalami penganiayaan? Yang bilang ya boleh angkat tangan. Oke. Yang bilang enggak boleh angkat tangan. Oke. Yang sisanya itu mau ngapain? Apa maumu itu? Mari kita lihat ayatnya. 2 Timotius 3 yang ke-12. Bukan pendapat Gideon. Pendapat Gideon gak penting. Pendapat Alkitab katakan apa? 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. 3, 2, 1. Ya memang. Di dalam Kristus Yesus akan apa? Akan apa? Akan apa? Menderita. Wow mulai deg-degan nih. Aduh gue kayak salah ikut Tuhan deh. Apa saudara mau pindah? Login ke tempat yang lain? Atau mau nyembah kaleng? Ayat berikutnya 1 Yohanes 3 ayat yang ke-13. Yuk sama-sama yang semangat. Jadi saya berharap jemaatnya juga semangat. Ayo sama-sama bilang sama saya, semangat woi. Bilang colek kiri kanan saudara, semangka, bilang semangka. Semangat kakak. Woi. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yo yang luar biasa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-13. 3, 2, ya janganlah. Saudara-saudara apabila apa? Jadi jangan heran. Kalau karena salib orang gak suka sama saudara. Jadi jangan heran. Kalau karena ikut Yesus orang gak suka sama saudara. Jangan heran. Kalau karena ikut Yesus pangkatmu gak naik-naik. Jangan heran. Kalau karena Yesus dunia menjauhi saudara. Karena pada prinsipnya hidup ini kita gak bisa main di zona abu-abu. Yang setuju bilang amin. Panas atau dingin kata Alkitab. Di tengah-tengah akan dimuntahin. Di jalan raya yang paling berbahaya itu bukan jalan di kiri. Bukan jalan di kanan. Tapi jalan di mana Bapak Ibu? Di tengah-tengah. Kalau nggak percaya, abis ini pulang ke tengah-tengah lah kau. Ikut Tuhan, maaf ya. Yang kepadanya Tuhan mengasihi saudara, maaf ya. Ikut Tuhan jadi orang Kristen yang paling bahaya. Orang Kristen yang mau enak doang. Orang Kristen yang kalau di gereja hari Minggu, haleluya. Sampai di rumah, halilintar dia. Yang kalau di gereja Roh Kudus, tapi di rumah roh halus. Halo? Gak apa-apa kalau mau ketawa, ketawa aja bebas. Di sini ketawa tidak dilarang. Yang paling bahaya orang Kristen yang mohon maaf saudara. Hari Minggu cinta Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu mengikat persahabatan dengan dunia. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Oleh karena itu kalau saudara ikut Tuhan dan gak pernah ada masalah. Saudara udah lama jadi Kristen dan gak pernah ada tantangan. Bukan berarti habis ini kita doa punya masalah. Bukan. Bukan yang punya masalah maju ke depan. KKR, penumpangan masalah. No. Tapi yang namanya iblis benci sama kita. Maka iblis akan lakukan segala cara. Untuk kita ninggalin iman kita. Betul apa tidak? Iblis akan bikin saudara gak nyaman. Akan mulai ada teman dekatmu fitnah.
Akan mulai muncul sahabatmu tusuk dari belakang. Akan mulai muncul, kita buka satu ayat. Mari sama-sama kita lihat. Sama-sama kita lihat saudara. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama. Konferensi Asia Afrika adalah konferensi di mana bangsa Asia dan bangsa di Afrika sepakat meminta kemerdekaan. Betul ya? Diperakasai oleh founding father kita namanya Insinyur Sidul. Insinyur Soekarno. Saya ingat banget karena IPS Jawahar Nehru. Gak usah dilanjutin. Karena kayaknya saudara nggak tertarik sama pendapat itu. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 ya sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Sebagai apa? Ujian seolah-olah ada sesuatu yang apa? Luar biasa terjadi atas. Saya percaya semua orang Kristen akan melewati yang namanya dapur perapian. Suka nggak suka, mau nggak mau, each one of you, setiap orang di tempat ini pasti akan mengalami yang namanya pemurnian dari Tuhan. Tapi jangan takut, kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sertai saudara. Amin. Sama anggap aja ini gelas, walaupun ini botol aqua. Kalau saya mau pakai gelas ini, pasti saya suci dulu. Betul? Kalau Tuhan mau pakai orang, maka yang pertama Tuhan lakukan sama orang itu adalah orang itu dicuci dulu. Sakit nggak? Oh, bahasa Ibraninya bilang acit nai. Itu yang kau tahu pasti Batak tuh. Acit nai, sakit banget. Kalau Tuhan mau memperlebar kapasitas orang, yang pertama dia akan perlebar otot-ototnya. Dia akan tarik zona nyamannya. Dia akan tega karena Tuhan gak tertarik sama kenyamananmu. Dia tertarik sama pertumbuhan imanmu. Kalau hari ini engkau sedang diproses oleh Tuhan, jangan protes. Kalau lagi diproses, jangan protes. Sama-sama bilang sama saya, kalau lagi diproses, jangan protes. Bilang kiri kanan saudara, jaga moncongmu bilang. Gak apa-apa, ayo, pendeta yang suruh, aman saudara. Nah mari kita akan belajar secara tata bahasa. Apa itu persekusi, apa itu aniaya. Apa yang dimaksud oleh Alkitab tentang persekusi, tentang aniaya. Dalam bahasa Latin menggunakan kata persecutio, yang artinya star of legal action, hunt down, diburu. Ditangkap secara hukum. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kalimat dioko yang artinya dikejar, dituntut, yang artinya ditekan dengan keras, yang artinya mengejar seperti yang dilakukan musuh yang melarikan diri, melecehkan, menekan, menjengkelkan, artinya orang benar yang diperlakukan seperti musuh. Dioko berbicara tentang intensitas, sebuah waktu, sebuah momen, sebuah season. Bahwa akan datang dalam hidup orang percaya, saudara akan dikejar. Saudara akan ditekan. Saudara akan mengalami yang namanya hal yang mungkin bagi saudara kelihatan buruk. But don't worry. Awalnya buruk, tetapi Alkitab saya katakan, ia membuat segala sesuatu indah. Alkitab saya katakan bahwa Allah turut bekerja dalam untuk mendatangkan kebaikan. Orang Kristen gak boleh anti sama masalah. Katakan amin. Saudara bisa bayangin gak kalau saudara punya anak saudara sekolah. Dan saudara tanya sama kepala sekolahnya. Saudara bilang gini, Pak di sini ada PR gak? Kepala sekolahnya bilang, oh gak ada. Di sini gak pernah ada PR. Saya tanya lagi, Pak di sini ada ulangan gak? Oh apa itu ulangan? Di sini gak ada ulangan, bebas. Pak di sini belajar, oh tiap hari main di sini. Pak boleh masuk nggak? Bolos pun juga boleh. Tapi naik pasti naik di sini. Saya mau tanya orang tua yang waras. Saudara izin anak saudara sekolah di situ nggak? Enggak. Karena you know for sure. Kalau anakmu lagi malam-malam ngerjain PR, apa yang kau bilang sama dia? Ini ada orang nggak sih? Nggak punya anak, jomblo semua bagaimana sih?
Khotbahku tergantung responmu. Kalau engkau pendiam, saya akan khotbah sampai Tuhan datang. Tapi kalau engkau ketawa-ketawa, saya akan selesai dengan segera. Kalau anakmu malam-malam, lagi udah malam dia ngantuk gitu, dia ngerjain PR, lagi belajar. Atau kalau anakmu pagi-pagi harus bangun sekolah, kau bangunin dia apa? Tidur aja nak. Apa yang kau lakukan? Kau akan bilang sama anakmu yang lagi belajar kan, semangat nak. Papa juga dulu kayak kamu. Padahal gak begitu papanya. Papanya bohong aja gitu. Semangat nak pasti bisa, betul gak? Gak ada orang tua yang ngomong begini, ngapain nak belajar? Presiden udah ada, menteri udah ada. Papa bangga kalau kamu bodoh. Bodoh itu papa bangga. Kamu jadi gembel, itu cita-cita papa. Gak ada. Suatu hari anak saya divaksin. Kami bawa ke rumah sakit. Divaksin, anak saya namanya Gini, tuh ngomong gini sama saya. Papa, Gini gak disuntik kan? Karena masih dalam perjalanan dari rumah ke rumah sakit. Saya gak jawab. Karena kalau saya jawab, saya bohong. Ya kan? Jadi saya cuma diem aja. Saya bilang tanya mama. Mamanya suruh tanya papa. Pokoknya itu aja pertanyaan sampai Tuhan datang kedua kali. Sampai di rumah sakit, dokter udah lihat. Suster pegangin tangan kanannya. Saya pegangin tangan kirinya. Istri saya pegangin kakinya. Dan mulailah dokter ngambil, dan dokter bilang, nggak sakit kok, cuma digigit kayak semut. Saya bingung, semut model apa yang gigit kayak itu. Dan mulai disuntik anak saya. Suntik yang kanan, dia teriak, Papa! Yang kiri lagi disuntik, dia mulai teriak lagi, Papa! Yang dia bingung, papanya bukan nolongin, tapi malah pegangin. Yang bikin dia bingung lagi, pulang habis disuntik, saya bilang makasih sama dokternya, terus saya bayar lagi. Dia marah di mobil, papa gak sayang sama Gini. Mulai drama Korea. Tapi kan kita tahu kan, dia sekarang gak ngerti. Kalau dia gak divaksin, bahaya buat dia. Kadang-kadang, Tuhan kelihatannya jahat. Tuhan kelihatannya galak. Hari ini kita gak ngerti. Tapi nanti. Apa yang bagimu hari ini kecelakaan, musibah. Nanti akan jadi kesaksian bagi saudara. Saya bantuin ya. Memang kalau dengar khotbah saya harus makan dulu. Karena orang kalau kampung tengah kosong, kesini juga kosong. Jadi gini nih. Nanti malam baru ngerti dia. Oh, udah telat bu. Nah bahasa Ibraninya atau bahasa, kita akan melihat lagi saudara, bahwa bagaimana latar belakang penganiayaan orang Kristen. Saudara kalau saudara mau tahu, ini diskusi berdua ya, kita aja ya. Kalau saudara mau tahu kepercayaan apa yang paling benar, kita nggak usah debat secara teologi ya. Kepercayaan apa yang paling benar, agama apa yang paling benar. Salah satu cirinya adalah lihat kepercayaan apa atau agama apa yang paling sering diserang, yang paling sering dilecehkan, yang paling sering dihina, dibakar, dan dihancurin. Karena berarti itu iblis paling sering serang. Gak ngerti? Apa kayak gini, kayak apa kayak gitu. Ngangguk gitu kan. Kan ada dua anggukan di gereja kan. Anggukan pertama naik turunnya stabil. Itu anggukan kesukaan pendeta. Ngerti dia. Anggukan yang paling berbahaya anggukan terakhir. Turunnya pelan. Naiknya kaget. Itu dia. Itu bahaya itu. Itu namanya tidur dia. Karena dia penganut firman kan, hanya dekat Allah saja. Rasa tenang hatiku. Saking tenangnya di gereja dia. Dia bilang, Pak Pendeta, Yesus saja tidur tengah badai. Bambang. Dia tidur tengah badai, Bambang, bukan di gereja. Kekristenan adalah agama kepercayaan yang paling sering diserang.
serang. Pendetanya paling sering dianiaya. Gerejanya paling sering dibakar. Alkitabnya paling sering diinjak, dilecehin. Kekristenan adalah agama yang paling banyak dianiaya. Artinya apa? Artinya iblis. Makanya ada namanya gereja setan. Ada nggak nama tempat agama lain? Ada nggak? Nggak ada titik-titik setan, nggak ada. Ada gereja setan. Kenapa? Karena setan aja tahu. Kekristenan adalah kepercayaan yang benar-benar dari Tuhan. Tumben tepuk tangan nih biasanya. Saya pernah pergi ke Roma Bapak Ibu, ini bukan sombong, cerita. Roma aja sombong amat. Kami pernah Bible study. Di Roma ke Bible study. Jadi kami Bible study tempat penjaranya Rasul Paulus. Tempat Paulus menginjil. Kami dibawa ke tempat namanya Kolosium. Maksud tahu Kolosium? Tahu ya? Kalau nggak tahu gini-gini aja. Kalau ditanya istri lu tahu? Nggak tahu. Kolosium itu tempatnya di samping Batagor Kingsley. Tadi saya bilang di sesi pertama. Kolosium itu tempat gladiator. Yang bertarung itu tuh. Ya, bertarung. Nah, orang Kristen pada masa itu salah satu korban yang paling sering dikorbanin. Tapi yang menarik, orang Kristen itu kalau ditangkap, disiksanya habis-habisan. Kaisar Nero, Kaisar Decius dan sebagainya. Itu kalau Bapak Ibu malam-malam, orang Kristen itu ditusuk, maaf ya, dari anus sampai keluar di mulut. Habis itu dibakar hidup-hidup. Bapak Ibu dibakar, terus dijadiin lampu penerang jalan di malam hari. Di Kolosium di Roma. Nah yang paling siksa lagi, kalau mereka ditangkap, mereka akan dipenjara. Dan ketika hari gladiator tiba, itu para singa, para macan gak dikasih makan berminggu-minggu. Dengan tujuan apa? Supaya singa benar-benar lapar. Benar-benar lapar selapar-laparnya. Nah, udah singanya keluar, gak sampai di situ. Singanya itu saudara, para martir itu dilemparin darah badannya. Bahkan beberapa dari mereka diikat daging kecil. Dengan tujuan apa? Biar agar singa ketika dilepas langsung tuh. Singa gak sempat doa makan. Singa bilang Tuhan berkati makanan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gak. Langsung tuh dimakan. Tapi yang membuat saya, makanya kalau saudara ke Roma, ke Babel tadi, itu tanahnya diambil sama mereka. Karena tanahnya dianggap tanah martir. Oke, nah yang menarik, yang memberkati saya, itu setiap kali orang Kristen ditangkap, mau dibunuh sama macan, sama singa, nggak ada dari mereka yang nangis. Justru mereka menghadapi kematian dengan mata yang pede gitu. Nah hal itu membuat para penonton di Kolosium menjadi mikir. Apa sih yang paling ditakuti manusia? Mati. Betul apa tidak? Mati. Sekaya apapun saudara kalau mati ya mati. Mati. Kalau udah malaikat maut bilang hari ini ku cabut nyawamu, kok gak usah bilang gini. Boleh tunda minggu depan gak? Mau cari Pak Willy minta baptis ulang. Gak bisa. Mati is mati. Jadi karena orang Kristen ketika dianiaya mereka gak ada yang nangis. Mereka justru menyerahkan nyawanya dengan penuh kepercayaan diri. Karena mereka percaya kematian di dalam Kristus adalah jalan ke surga. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus dan banyak orang bertobat dan diselamatkan. Yohanes 15 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan apa? Menganiaya kamu. Saya bacakan beberapa laporan dari negara-negara di dunia ini, di detik ini, saat ini, ketika kita sedang beribadah. Ada nyamannya, kenyamanan itu kadang-kadang musuh dari gereja. Betul apa setuju? Sama aja kan hatinya kan, betul apa setuju kan? Karena memang itu jebakan pertanyaan saya. Saudara udah terlalu apanya? Nyaman. Saya pemimpin gereja di Jakarta. Kadang-kadang jemaat di Jakarta berbeda. Nggak tahu juga sih di Bandung gimana. Kalau AC nggak dingin dikit komplain. AC nggak dingin nih. Kalau LED-nya, kalau eskalatornya nggak nyala. Kok nggak nyala eskalator?
Kalau LED-nya nggak nyala, LED-nya kecil banget LED. Karena kenapa? Kita menganggap gereja kayak entertain. Kita menganggap gereja sebagai tempat kita datang ibadah gitu. Pokoknya harus terbaik. Kita lupa bahwa kita ke rumah Bapa di surga. Katakan amin. Kita perlu ingat bahwa bukan Tuhan yang butuh manusia. Tapi manusia yang butuh Tuhan. Ingat lagi ini. Manusia, Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan debu tanah. Ambil ikan dari air. Air tetap hidup. Ikan yang mati. Ambil tumbuhan dari tanah. Tanah tetap tanah. Tumbuhan yang mati. Ambil manusia dari Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Saudara ngasih nggak ngasih persembahan, dia tetap Tuhan. Saudara baik nggak baik, dia tetap. Saudara bertobat nggak bertobat, dia tetap. Saudara jawab nggak jawab saya, dia tetap. Tapi tolong dijawablah. Amin. Dia tetap. Makanya bukan Tuhan yang butuh kita. Kalau hari ini kau bisa beribadah, rendah hatilah. Kalau hari ini kau bisa beribadah dalam keadaan sehat, datanglah dengan takut dan gentar. Ada banyak orang, mohon maaf, ibadah jam 10, datang jam setengah 11, datang jam 11, santai lagi. Bilang sama istrinya, masih pujian. Bahkan ada yang datang pas doa berkat. Udah telat nggak mau kehilangan berkat. Di sini nggak ada. Di Batagor Kingsley. Kalau ketemu sama bos aja nggak berani telat. Kalau nonton bioskop aja telat 5 menit dikit, lu sih telat. Kalau di bioskop film 3 jam, mohon maaf walaupun udah kebelet pipis. Sampai pemainnya ditungguin. Tapi gereja baru MC masih kuat muji Tuhan? Enggak. Ada sukacita? Enggak ada. Coba deh kalau kamu cari duit kayak cari Tuhan. Coba deh. Coba deh kalau kamu ngotot cari Tuhan. Kayak ngotot cari duit. Coba deh. Coba deh kalau kamu ngotot tiap pagi bangun pagi. Pergi ke kantor. Kamu ngotot juga cari Tuhan kayak gitu. Coba deh. Coba deh. Maka saya yakin. Kamu naik bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan diberkati berhasil. Bisa lebih dahsyat dari ini tepuk tangannya. Menurut lembaga penelitian dari The Open Doors, dari antara bulan September sampai dengan bulan Oktober ada 4.100 orang dibunuh. Ada 3.300 orang diculik di berbagai negara. Dan kalau saudara lihat di Nigeria kalau saudara bilang di Gaza itu menakutkan, kalau saudara bilang di Ukraina itu menakutkan karena perang, di Nigeria, di beberapa negara bagian di Nigeria, di Plateau State, saudara, dikatakan untuk menjadi orang Kristen di Nigeria sangat mengerikan. 2024, dari Desember 2023 sampai Februari 2024, ini very fresh. Data sangat baru berapa bulan yang lalu. Dikatakan ada kurang lebih 1.336 dibunuh karena iman Kristennya. Dikatakan ada 750 gereja dibakar atau ditargetkan di Nigeria. Dikatakan juga saudara ada kurang lebih 3.300 orang diculik. Dari negara 387 negara Kristen. Banyak dari mereka, 1 dari 7 orang Kristen di dunia ini mengalami aniaya. 1 dari 7 orang. Saudara mungkin menganggapnya biasa aja karena saudara berada dalam keadaan nyaman. Tapi saya mau bilang sama saudara, kita tuh malu harusnya. Amin. Kita malu. Tapi yang menarik apa? Tuhan itu adil, katakan amin. Tuhan itu apa? Justru di tempat di mana iman kekristenan dipersekusi di Nigeria, justru Nigeria adalah salah satu di mana gereja bertumbuh dengan secara luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan kita. Di mana ada aniaya. Emang saudara pikir ada orang Kristen di Indonesia ini tanpa ada orang Kristen yang dianiaya? Saudara bisa hari ini beribadah di GB Asia Afrika karena beberapa ribu tahun yang lalu ada misionaris-misionaris yang mungkin ditangkap, yang mungkin dipenjara, yang mungkin dipenggal, yang mungkin ketika dia khotbah jemaatnya diam aja. Betul apa betul? Tapi hari ini kita menikmati kebaikan Tuhan.
Saya tadi bilang di sesi pertama, sambil saya undang pemain badminton. Pemain keyboard boleh bantu. Mama saya itu bukan orang Kristen. Mama saya latar belakangnya agama seberang. Kakek dari mama saya pendiri sekolah agama dari agama seberang. Mama saya bukan hanya keturunan itu, tapi mama saya bapak ibu guru agama. Guru agama. Dulu guru agama hanya yang lihat matanya doang. Papa saya tentara. Enggak nanya, saya kasih tahu. Papa saya tugas di Bandung. Ketemu sama mama saya. Jatuh cinta. Cie. Jatuh cinta. Tapi tetap agama sendiri-sendiri. Suatu hari mama saya baca Alkitab. Tiap hari mama saya baca Alkitab cuma buat debat sama papa. Tiap hari. Ribut. Sampai di kitab Injil. Dan dia baca kitab Injil. Dia menemukan pribadi namanya Yesus. Dan dia mulai jatuh cinta sama Yesus. Dan di suatu pagi di hari Minggu dia bilang sama papa saya, "Pak, mama mau ke gereja." Papa saya ketakutan. Karena dikira mama saya mau debatin pendeta. Terus mama saya bilang, no. Mama mau terima Yesus. Wih, papa saya happy-nya minta ampun. Ketika mama terima Yesus, muncul persekusi. Muncul aniaya. Mama saya anak pertama dari keluarga yang prominent cukup oke di daerah Sukabumi. Dicoret dari ahli waris. Bahkan ketika kakek nenek meninggal, mama gak boleh datang. Itu masih biasa. Yang paling berat apa? Dalam imannya bertumbuh ikut Yesus. Keluarga kami diberkati secara materi. Kan berkat itu hanya memunculkan hati kita sesungguhnya. Makanya Alkitab bilang, miskin cobaan, kaya juga cobaan. Ada orang gak siap miskin, tapi lebih banyak orang gak siap kaya. Betul apa betul? Oh, waktu miskin, cinta Tuhan. Cinta banget. Manggilnya bukan Tuhan lagi, Tuhan. Colong aku. Waduh, waktu miskin, kapan? Di sini dia. Jam 10, di sini dia. Ibadah jam 5 sore, padahal udah gak ada lagi, tetap ada dia. Ibadah Sabtu Yud, padahal dia udah tua. Pemberkatan nikah, padahal yang nikah tetangga juga bukan. Susah. Wih, kemana-mana Tuhan, tolong aku. Oh, Tuhan itu baik. Susah. Coba mulai kaya. Kau yang sekarang kaya dan mulai jauh dari Tuhan, maaf ya jangan marah sama saya. Gak tahu diri kamu. Kamu yang tadinya kemana-mana naik motor, sekarang udah punya supir di belakang. Terus hidupmu malah makin jauh dari Tuhan. Maaf ya, maaf. Jangan marah. Gak tahu diri kamu. Papa saya berhasil, tapi lupa diri. Ada main sama sekretarisnya. Jatuh. Wah, laki-laki gitu kan. Harta, tata, Raisa. Harta, tata, wanita. Jatuh. Jatuh. Tinggalin kami. Kami berenam. Hidup di bawah garis kemiskinan. Kecil saya jualan koran. Kecil saya jualan es. Di lampu merah Mampang kalau sudah tahu. Mampang itu di samping Batagor Kingsley. Di situ. Saya kuliah S1 saya 7 tahun. Bukan karena bodoh, bukan. Karena saya kalau kuliah gak kerja. Kalau kerja gak kuliah. Saya jadi SPB. Sales Promotion Boy. Kalau ada Pekan Raya Jakarta itu saya suka banget. Makanya gak kuliah. Saya nabung buat bayar kuliah. Waduh, kalau miskin jangankan keluarga. Setan juga gak mau kenal. Ya kan? Saya banyak layanin jemaat kok. Banyak. Kakak beradik ketika masih sama-sama susah akur.
akur. Ketika masih di rumah sahabatan. Oh, kalau udah mulai pindah rumah, punya keluarga sendiri, kakaknya kaya, kokonya kaya. Ada tuh jemaat di Kelapa Gading, sakit hati sama kokonya. Dia ngomong gini, Dek, kalau ada apa-apa ngomong sama koko. Kalau ada apa-apa ngomong sama koko. Kalau ada apa-apa ngomong sama koko. Dan kejadian ada apa-apa. Datang dari jauh naik motor. Motor yang gitu tuh. Yang dia turun motor udah stop, dia masih gini. Datang istri kokonya lihat, set, langsung pembantu yang keluar. Oh, bapak nggak ada, gitu tuh. Jangankan teman, oh saudara aja kalau kaya mulai nggak kenal. Siapa ya? Kayaknya nggak pernah lihat ya. Siapa ya namanya ya? Biasa. Makanya saya mau bilang kalau kamu diberkati secara materi rendah hatilah. Kalau kamu diberkati Tuhan secara materi tolong orang lah. Alkitab bilang gini, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Apa maksudnya? Kamu tuh dikasih duit lebih. Emang saudara pikir yang kaya sama yang miskin tuntutannya beda? Tuntutannya sama. Beda bos. Yang dikasih kekayaan, yang dikasih jabatan, yang dikasih posisi, yang dikasih anak buah. Nanti di hari penghakiman Allah akan bilang beda. Aku kasih kamu 70 tahun. Aku kasih kamu 80 tahun. Aku berikan kamu ini itu. Aku kasih kamu influence. Aku kasih kamu kuasa. Apa yang sudah kamu perbuat dengan jabatanmu itu untuk kemuliaanku. Nanti Allah akan tanya itu Pak, Bu. Allah gak akan tanya, berapa followermu? Allah gak akan tanya, kamu nasabah sama nasabah biasa. Allah gak akan tanya, gue denger lu orang kaya di bumi. Gila hebat banget. No. Apa yang terpesona bagi manusia, tidak bagi Allah. Buat apa dunia tepuk tangan sama saudara? Tapi Tuhan bilang, penipu kamu. Buat apa dunia bilang gitu, hebat ya dia pelayanan. Tuhan bilang, no. Dia layani kedagingannya, bukan aku. Ya, sesi pertama saya nggak ngomong ini loh. Tapi saya ngomongin di sesi kedua. Kenapa? Karena saya tawanan roh. Saya biasakan diri saya kemana Roh Kudus tuntun, saya ikutin. Artinya seseorang perlu dengar di sini. Jangan kau bilangin, aduh coba si ini datang ya. Ini khotbah cocok buat si ini nih. No. Yang gak datang gak dipilih. Kamu yang datang. Karena Tuhan bukan pengen kokomu yang dengar. Tuhan bukan pengen orang lain dengar. Tuhan pengen kamu yang dengar. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan mau kamu yang dengar. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Kenapa saya ceritakan tentang persekusi orang-orang gereja zaman sekarang? Karena supaya saudara malu. Apa sih yang kita takutin sekarang jadi orang Kristen? Kadang-kadang yang kita ributin tuh yang bikin orang-orang di China ketawa lihat kita. Yang bikin orang-orang di Nigeria ketawa lihat kita. Yang bikin orang-orang kita ngeributin LED. Kita ngeributin bukan berarti itu semua gak keren, itu semua keren. Tapi yang kita ributin kadang-kadang terlalu dangkal. Sehingga mereka yang mereka hanya pengen ibadah. Mereka cuma pengen punya Alkitab. Kita di rumah punya Alkitab banyak. Tapi gak pernah dibuka. Ada orang bilang gini, semakin kotor Alkitabmu maka semakin bersih hatimu. Semakin bersih Alkitabmu, maka semakin kotor hatimu. Jangan pulang kau kotor-kotorin Alkitabmu. Biar bersih. Ada orang Alkitab sekarang di gereja cuma dibuka seminggu sekali. Kayak undang-undang dasar aja gitu. Hari Minggu dibawa ke gereja. Itu pun karena udah ada layar, udah gak pernah dibuka. Pulang dari gereja Alkitab ditaruh, gak tahu di mana gitu. Hari Minggu mau ke gereja baru tanya, Mbak, lihat Alkitab enggak? Halo? Kok diam? Kena ya? Ya gak apa-apa kalau tersinggung, puji Tuhan masih ada Roh Kudus. Kan yang repot gitu malah ketawa-ketawa. Padahal dia orangnya. Padahal dia pelaku. Halo? Amin? Kalau saya mau absen, tolong dijawab dengan jujur. Siapa yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Mungkin gak dengar, saya ulang ya.
Yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya turunin standarnya. Yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab Perjanjian Lama. Atau Perjanjian Baru. Yang gampang deh, peta. Ini nggak ada di Alkitab ya, tapi percaya saya suatu hari nanti kita akan masuk surga, bilang amin. Nanti kita ketemu Petrus, kata Alkitab gitu kan. Petrus nyambut kita, betul ya. Petrus akan bilang, selamat datang di surga, bilang amin dulu. Selamat datang di surga. Terus kita lagi ngobrol, tiba-tiba Petrus bilang, sini. Terus datang Nehemia. Petrus bilang, kenalin Nehemia. Terus Nehemia nanya kita, gimana kitabku? Bagus gak? Terus kau colek istrimu, emang ada Nehemia? Di mana tuh Nehemia? Belum kita bingung soal Nehemia, datang si Ezra. Ezra datang Obaja, datang Zefanya rame-rame. Selamat datang di surga. Gimana kitab Zefanya? Gimana kitab Obaja? Dan kau makin stres. Kalau kau bilang kau cinta Tuhan, tapi Alkitab gak pernah dibuka. Jangan-jangan kau cinta dirimu sendiri kali. Kalau kau bilang Tuhan adalah segalanya, buka HP sehari bisa 5 jam, 6 jam. Buka Alkitab 5 menit aja terasa kayak 5 jam. Jangan bilang, aku cinta padamu. Hari ini bahan saya gak ke situ. Ibu Gembala tahu, pengerja tahu. Tapi saya lari kemana-mana. Because I know for sure. Saya udah lama jadi pendeta, udah kurang lebih 2000 tahun lah. Saya udah lama jadi pendeta, saya tahu gitu. Kalau lagi khotbah tiba-tiba Tuhan, saya cuma tunduk aja taat. Kita terlalu nyaman jadi Kristen. Yang kita ributin duit. Yang kita ributin gereja siapa terbesar. Yang kita ributin LED siapa terbagus. Sekarang gereja udah gak ributin lagi jiwa. Bahkan gereja dengan alasan gak enak, udah gak nginjil lagi. Garam kalau kumpul sama garam jadinya apa? Gudang garam. Pria punya selera. Kapan terakhir saudara ceritain Yesus sama orang? Kapan? Kapan terakhir saudara bawa orang ke gereja? Kapan? Ini masih ada bangku kosong nih. Gereja ini keren loh. Saya tadi ke belakang ke toilet, saya bilang Tuhan, pengen dong. Saya tadi lihat iklan sekolah minggu, lihat iklan youth, ruangan youthnya, lihat komselnya, saya bilang, Tuhan keren amat ya gerejanya. Tuhan pengen dong suatu hari, Tuhan kasih gereja kayak gini. Kok gak ada yang amin? Tolong dibantu lah aminnya lah. Ini LED-nya gede nih. Waduh, taruh muka saya keren semua nih. Kapan terakhir? Apalagi alasanmu sekarang? Duit, kata Tuhan, aku kasih kamu duit. Malu, aku kasih kamu pengaruh. Kapan? Kapan terakhir kau bilang sama keluargamu, ke gereja yuk. Makan bakmi, makan batagor king sil yuk. Gue yang bayar. Makan apa? Gue yang bayar. Tapi sebelum makan, siapa itu ada pendeta boyband Korea. Datang dulu. Ibadah. Saya ibadah kok ajak makan. Ayo makan, gue yang bayar. Saya mau tanya. 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu buat bawa jiwa. Worth it gak? Tapi Pak, saya kan takut dibilang begini Pak, begitu Pak. Itu pikiranmu. Saya kalau gak mama saya terima Yesus, mungkin hari ini saya bukan orang Kristen. Karena mama saya bayar harga. Ketika papa ninggalin kami, keluarga saya dari Sukabumi datang. Kembali ke agama lama. Kami kasih ini. Kita lagi miskin loh Pak. Kita lagi miskin loh Bu. Orang miskin tuh ditawarin apa aja jadi. Apa jawab mama saya? Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Jangan pernah tukar Yesus demi apapun. Jangan pernah tukar yang kekal
untuk yang sementara. Amin. Yang kekal untuk yang sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Agar hari ini yang kita ributin bukan lagi soal perkara-perkara dunia. Tapi yang kita ributin adalah bagaimana memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Saya berdoa di Tuhan. Saya berdoa nanti di bawah kalau ada parkiran mobil parkirannya mobil 2 pintu semua. Bahkan kalau pun gak ada pintu mobilnya. Keluar dari bawah kau gitu. Saya berdoa kalau kau besok angkat tangan penyembahan. Wih, silau-silau. Saya berdoa engkau naik, bukan turun. Kau jadi kepala. Saya berdoa engkau menguasai harta orang fasik kata Alkitab. Diberikan kepada orang benar. Tapi please. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta boleh gak orang Kristen kaya? Saya bilang bukan soal boleh gak boleh. Kalau udah kaya terus ngapain? Pak Pendeta boleh gak orang Kristen terkenal? Bukan boleh gak boleh. Kalau udah terkenal terus mau apa? Halo? Kan yang membuat itu boleh gak boleh adalah motivasi. Melayani Tuhan bagus gak? Tapi kalau melayani untuk pamer bagus gak? Kasih persembahan bagus gak? Tapi kalau kasih persembahan untuk tunjukin kita orang kaya bagus gak? Motivasi yang benar, perbuatan yang baik dengan motivasi yang salah akan membuat perbuatan itu menjadi salah. Betul apa tidak? Jadi kalau saudara pengen kaya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau udah kaya terus ngapain? Uang di tangan anak Tuhan, uang jadi hamba. Kita Tuhan. Betul apa betul? Tapi uang di tangan orang dunia, uang jadi tuan, kita jadi hamba. Uang suruh-suruh kita. Kapan tidur, kapan makan. Gimana tidur? Lagi mau malam-malam udah 2 jam, 3 jam, 3 pagi gak tidur karena kerjaan. Mau makan, telat makan. Bahkan uang yang perintah kita kapan ke gereja. Mau ke gereja, aduh ada meeting nih, ada meeting. Oh ada meeting nih, nanti kalau udah meeting sama dokter penyakit dalam. Kalau ini bocor, baru tuh. Aku cinta. Tuhan bilang mentok baru datang loh kan. Bilang kiri kanan saudara, jangan mentok dulu baru datang. Ayo pendeta yang suruh, jangan mentok dulu baru datang. Saya tutup dengan ini ya. Ya. Lebih baik kita yang datang sama Tuhan daripada yang Tuhan datang sama kita. Kalau kita yang datang sama Tuhan kayak sekarang. Kamsya Tuhan. Kamsya. Mulia te godang. Nuhun atuh Tuhan, nuhun. Thank you. Kita datang beres. Tapi kalau Tuhan yang datang sama kita, tit. Tahu kan bunyi apa itu? Bunyi hujan. Oh, mantap. Itu bunyi mesin ICU. Istri saya saksinya, saya doain orang di rumah sakit Singapura, Mount Elizabeth, Novena. Ampun, semalam berapa ratus juta. One of the richest men in Indonesia. Oh ketemu saya, janji. Kalau sembuh Pak. Gereja gini. Dalam hati saya kalau gue yang punya kuasa juga gue sembuhin nih orang. Masalahnya kan ada big boss. Kita kan ngajuin juga pengajuan ke bos. Setuju gak? Dokternya ada berapa? Dia punya perawat ada berapa? Satu malam berapa? Itu masuk ke rumah sakitnya Bapak Ibu. Gak lama masuk muter. Waduh very luxury. Keren banget. Diajak ngomong gak bisa. Saya ngomong, Pak, percaya Yesus ya Pak. Saya gak tahu dia jawab iya apa enggak sih juga gak tahu. Keluarga udah nangis. Ayo Pak. Pulang Pak, tolong Pak doain Pak. Kalau sembuh Pak, kalau sembuh. Gereja saya bangun. Dalam hati saya, kemarin waktu sehat. Gak kepikiran bangun-bangun gereja. Udah mentok. Ini bukan pesan sponsor ya. Ini gak ada pesan sponsor.
Tapi lagi-lagi saya tawanan roh. Mungkin habis ini kita gak ketemu lagi. Mungkin kita gak kenal lagi. Tapi biar khotbah hari ini berbekas di saudara. Agar yang masih belum bertobat, bertobat. Agar yang masih main-main sama Tuhan, berhenti main-main. Agar yang masih punya hidup dua kepribadian, di gereja apa, di kantor apa, bertobat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.